Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Aksatria 63. Selamat datang di video pembelajaran rilis 3. Kali ini saya akan membahas beberapa soal di mata kuliah Algoritma Pemrograman pertemuan 8-11. Sebelum menyimak video pembelajaran kali ini, kalian bisa mengakses rangkuman pembelajaran rilis 3 di link yang telah dibagikan. Oke, sebelum masuk ke contoh soal, mari kita review dulu apa aja sih yang udah kita pelajari di pertemuan 8-11. Nah, kita udah mempelajari subprogram, enumerated dan subrange, array, dan record. Oke. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita langsung ke contoh soal. Di pertemuan 8 ada bab subprogram. Oke, untuk contoh soal pertama. Buat program untuk menghitung volume balok dengan menggunakan subprogram. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal pertama. Di sini aku menyediakan dua program, yaitu program biasa dan program menggunakan subprogram. Nah, kedua program ini nantinya akan mengeluarkan output yang sama, namun dengan pengerjaan yang berbeda. Nah, nanti kita bisa bedakan nih, kalau tanpa subprogram itu seperti apa, terus jika dengan menggunakan subprogram itu seperti apa. Nah, yang pertama kita membahas dulu yang program biasa nih. Aku namanya program video pembelajaran 1. Kemudian bisa CRT untuk clear screen nanti. Variabelnya aku menggunakan X, Y, Z, volume dengan tipe data integer. Kemudian selanjutnya bikin write-len menghitung volume balok untuk judulnya. Write-len garis-garis ini untuk pembatas antara judul dan input data. Lalu ada write input panjang balok, lebar balok, tinggi balok. Kemudian return X, Y, dan Z. X-nya ini untuk panjang, Y-nya untuk lebar, tinggi, ini adalah Z. Nah, kemudian kita masukkan nih, volume balok itu apa sih? Yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Atau bisa kita tulis sesuai variabel yang kita punya, yaitu X kali Y kali Z. Dan selanjutnya, write-len volume balok. Volume ini mengambil dari rumus yang sudah kita sediakan tadi. Kemudian ada garis pembatas lagi, lalu terima kasih, return, lalu N. Oke, untuk program yang dengan menggunakan subprogram. Jadi di sini aku namanya program video pembelajaran 2, bisa CRT untuk clear screen. Lalu variabelnya di sini menggunakan X, Y, dan Z dengan tipe data integer. Nah, ini perbedaannya ada di sini. Di sini aku menamainya program video pembelajaran 2, lalu bisa CRT untuk menuliskan clear screen nanti. Lalu variabelnya aku menggunakan X, Y, dan Z dengan tipe data integer. Nah, perbedaannya ada di sini nih, di prosedur ini. Jadi, subprogram itu bisa menggunakan dua cara, yaitu prosedur dan function. Nah, kali ini aku akan menggunakan prosedur. Oh ya, untuk prosedur dan function nanti pendeklarasiannya sedikit berbeda, jadi nanti kalian bisa lihat di rangkuman pembelajaran ya, teman-teman. Oke, aku lanjut ya. Lalu di sini aku menggunakan prosedur dengan nama volume balok A, B, C, itu variabelnya, yaitu tipe data integer. Nah, di sini variabel volume juga integer. Nah, untuk prosedur ini kita harus menggunakan block statement, yaitu bikin dan end. Ini dalamnya isinya adalah rumus dari volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini A ini sebagai panjang, B sebagai lebar, dan C sebagai tinggi. Maka volumenya adalah A kali B kali C. Selanjutnya, write-len volume balok. Nah, ini volume juga diambil dari rumus ini tadi. Nah, kita udah selesai nih mendeklarasikan subprogramnya. Selanjutnya kita masuk ke main programnya atau program utama. Jadi di sini clear screen, write-len menghitung volume balok sebagai judul, kemudian write-len ada garis-garis ini untuk pembatas antara judul dan data yang diinput, kemudian write ada input panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok. Di sini write-len X, Y, dan Z. X, Y, dan Z ini adalah variabel global ya teman-teman. Nah, kalau ABD ini adalah variabel lokal yang dimiliki oleh prosedur. Nah, kalau X, Y, Z ini adalah variabel globalnya. Itu. Lalu kita panggil volume balok, kita panggil prosedurnya ini, namanya kan volume balok ya. Kita panggil di sini, kemudian variabelnya ini kita menggunakan variabel global. Jadi menggunakan X, Y, dan Z. Selanjutnya, write-len titik-titik ini untuk pembatas, lalu terima kasih,
epsilon n. Nah, oke, ini udah dituliskan programnya sesuai program yang kedua tadi, yang menggunakan subprogram. Oke, sekarang apabila dijalankan, nah, akan seperti ini. Jika panjang baloknya itu 6, kemudian lebar baloknya 5, lalu tinggi baloknya 2, maka volume baloknya adalah 60 satuan. Jadi nanti bisa kalian tulis, bisa kalian tambahin satuannya apa, sentimeter atau meter, dan sebagainya. Oke, kita lanjut di pertemuan 9 ada enumerated dan subrange. Langsung saja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu deklarasi mana yang valid apabila semua dibuat dalam satu program. Jadi di sini ada 5 tipe dan ada 8 variabel. Oke, kita masuk ke pembahasan contoh soal yang kedua. Jadi di sini ada 5 tipe dan ada 8 variabel. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari nomor 1 sampai terakhir. Tadi kan pertanyaannya manakah yang valid dan manakah yang tidak valid apabila ini menjadi suatu program gitu kan. Oke, kita bahas yang nomor 1. Untuk nomor 1 ini valid. Kenapa? Karena dia sudah sesuai dengan aturan pendeklarasian tipe data enum. Untuk yang nomor 2, dia tidak valid. Karena football ini telah menjadi nama tipe data enum pada bagian 1. Nah, selanjutnya nomor 3 nih. Nomor 3 ini valid karena sudah sesuai dengan aturan pendeklarasian tipe data enum. Yang nomor 4, valid karena sudah sesuai dengan aturan pendeklarasian tipe data subrange dan nilai pada subrange ini, yaitu sat sampai san, ini merupakan subset dari pendeklarasian tipe data enum dengan nama week sebelumnya. Jadi ini sat sampai san ini merupakan bagian dari week ini. Ini ada di sini kan, sat dan juga san ini. Oke, selanjutnya yaitu nomor 5, dia valid karena sesuai dengan aturan pendeklarasian tipe data enum. Nah, untuk kalian bisa tahu bagaimana sih pendeklarasian enum dan subrange yang benar, kalian bisa lihat di rangkuman pembelajaran rilis 3 ya, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya nomor 6. Nomor 6 ini dia valid karena sudah dideklarasikan tipe data week sehingga pemanggilannya berdasarkan nilai-nilai yang terdapat pada tipe data week. Jadi whole week ini titik 2 week, nah ini nanti isinya adalah ini, month sampai sun ini. Oke, selanjutnya nomor 7, dia tidak valid karena nilai pada variabel working day sudah dideklarasikan pada tipe data enum week. Jadi dia sudah dideklarasikan di sini, maka dia tidak boleh ditulis lagi karena tipe data enum digunakan untuk mendefinisikan suatu nilai yang belum ada sebelumnya. Karena ini sudah ada, maka untuk yang nomor 7 ini dia tidak valid. Nah, selanjutnya nomor 8 nih. Nomor 8 ini valid karena sebelumnya sudah dideklarasikan tipe data enum week yang memuat nilai mon hingga fry. Jadi di sini mon sampai fry kan. Nah, dia valid karena ini sudah dideklarasikan di tipe week ini. Oke, selanjutnya nomor 9 yaitu dia tidak valid karena compiler ini sudah digunakan pada tipe data enum sehingga akan terjadi error. Jadi compiler ini kan sudah ada di sini nih, maka dia tidak bisa lagi digunakan di sini atau akan terjadi error. Untuk nomor 10, 10 ini valid. Kenapa? Karena sudah dengan aturan pendeklarasian variabel enum. Maksudnya dia sudah sesuai begitu ya teman-teman. Nomor 10, dia tidak valid karena nilai SW ini sudah dideklarasikan pada variabel enum sebelumnya, sehingga akan terjadi error. Jadi dia sudah dideklarasikan di sini. Maka nanti akan terjadi error apabila dituliskan lagi di sini. Nah, nomor 12 nih. Nomor 12, dia tidak valid karena nilai C sudah digunakan menjadi salah satu nama tipe data compiler. C ini sudah ada di sini ya, teman-teman. Maka dia tidak valid. Gitu. Untuk nomor 13, dia valid karena tipe data integer sehingga jangkauan dari variabel margin tersebut mulai dari min 10 sampai plus 10.
Oke, kita lanjut saja. Kita sekarang ada di pertemuan 10 nih, babnya mengenai array. Oke, sekarang kita ada di contoh soal yang ketiga. Buatlah program untuk menginput nama dan nilai ujian mahasiswa sebanyak 15 orang. Di sini udah disediakan algoritmanya, mulai dari angka 1 sampai 8. Itu nomor 1 mulai. Yang kedua, deklarasikan variabel i, nama dan nilai. Jika i kurang dari sama dengan 15, maka input nama dan nilai. Nah, jika dia udah lebih dari 15, maka lanjut ke nomor 6, yaitu cetak nama i dan nilai i. Nah, ketika dia melakukan pengulangan, di nomor 4 dan 5 ini dia melakukan pengulangan nih. Input nama i dan nilai i, kemudian nomor 5 ulangi langkah ketiga. 3, 4, dan 5 ini melakukan pengulangan terus-menerus selama i-nya itu kurang dari sama dengan 15. Lalu nomor 7, jika i-nya udah lebih dari 15, maka lanjut ke langkah 8, yaitu selesai. Buat teman-teman yang ingin nyoba programnya, bisa di-pause dulu, kemudian membuat programnya sesuai algoritma yang sudah ada. Oke, sekarang kita akan membuat programnya. Aku namain programnya video array. Lalu dilanjut uses CRT untuk menuliskan clear screen. Variabelnya ada i dengan tipe data integer. Lanjut ada nama untuk nama siswa nantinya, itu kita bikin array. Karena di sini ada 15 orang, karena nanti akan kebanyakan, maka aku tulisnya 5 aja, biar nanti mudah kalau menjelaskan. Jadi nanti kalau ingin membuat 15 siswa, tinggal ini nanti diganti 15 ini. Oke, untuk ini namanya string 10. Nilai array 1 sampai 5 of integer. Lanjut bikin share screen. Kemudian kita tulis ini judul. Oke, ini for untuk melakukan pengulangan. Karena tadi array-nya ini 1 sampai 5, maka kita tulis for i mulai dari 1 sampai 5. Kita tulis nama. Selanjutnya return nama i. Nantinya dimasukkan ke index. Jadi i-nya ini nanti akan berulang mulai dari 1 sampai 5. Lalu write nilai untuk menginput nilai nantinya. Oke, udah selesai. Kemudian ini aku kasih return agar nanti ada jarak di tiap siswa. Lanjut untuk menuliskan hasil dari apa yang telah kita input tadi. Lalu ini ada pembatas antara judul dan
data nanti, kita melakukan pengulangan lagi, for i mulai dari 1 sampai 5, kemudian do, begin, karena kita melakukan perintah lebih dari 1, maka dikasih block statement. Nah, jadi dia nanti akan menuliskan nilai yang sudah kita input. Selanjutnya, write nama algoritma agar nanti tertulis di sampingnya. Oke, udah selesai. Jangan lupa ditutup dengan N, kemudian return. Diakhiri dengan N. Kita jalankan. Oke, lalu, ini ada error di sini. Kita run lagi. Oke. Misalkan namanya Ronald, dapat 98. Lalu Audi, dapat 87. Terus si Ben, dapat 81. Lanjut, Fai, dapat 93. Terus Gary, dapat 80. Nah, sehingga nanti hasilnya akan tampak seperti ini. Itu teman-teman. Oke, semoga dipaham ya. Nah, di sini juga ada pembahasannya nih. Sama aja seperti yang udah aku buat tadi. Jadi kalau kalian pengen input 15 anak, maka ini kita tulis 15. Nah, tadi aku cuma tulis 5, soalnya emang biar mudah aja ya kalau ngejelasinnya. Karena kalau input 15 anak juga kepanjangan kan. Oke, semoga paham dengan pembahasan contoh soal ini. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, sekarang kita ada di pertemuan 11 nih, babnya record. Oke, untuk contoh soal keempat, buatlah program dengan tipe data record yang menginput data pasien sehingga muncul output seperti berikut. Jadi nanti harus muncul outputnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Nah, kita sekarang ada di pembahasan contoh soal keempat. Aku di sini menggunakan nama programnya video pembelajaran record. Bisa arti untuk menuliskan clear screen. Nah, sekarang kita tulis tipe data pasien sama dengan record. Jadi, apa sih nanti yang harus di-record? Di sini aku menuliskan nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan riwayat. Riwayat ini adalah riwayat penyakit ya, teman-teman. Jadi, nama itu tipe datanya string, alamat tipe datanya string, umur tipe datanya integer karena berupa angka, jenis kelamin tipe datanya char karena nanti cukup dituliskan L atau P, untuk riwayat tipe datanya adalah string. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan N. Oke, selanjutnya adalah variabel. Variabel di sini aku menggunakan pasien dengan tipe data yang sudah dideklarasikan ini tadi, yang sudah dibuat ini tadi, yaitu data pasien. Nah, begin, clear screen, return input data pasien untuk judul menginput. Di sini ada with pasien do. Nah, di sini menggunakan perintah with do karena untuk mempersingkat penulisan. Sebenarnya kalau tidak menggunakan perintah with do ini, tetap bisa dituliskan dengan cara ditulis pasien dot nama, pasien dot alamat seperti yang di bawah ini, pasien dot umur, pasien dot jenis kelamin, pasien dot riwayat. Ketika kita ingin mempersingkat penulisan ini, maka kita bisa menuliskan dengan with pasien do. Nah, setelah with pasien do, jangan lupa kita kasih block statement, yaitu begin dan end. Di dalamnya ada apa aja sih yang harus kita input, yaitu ada nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan riwayat. Di sini seperti biasa, return nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan riwayat sesuai apa aja yang ada di record ini tadi. Lalu diakhiri dengan N.
lalu dituliskan Breakdown untuk memberi jarak. Nah, di sini untuk mencetak isi record data pasien, kita menuliskan judul, yaitu riwayat data pasien. Breakdown, nama, ini nanti akan menampilkan yang sudah disimpan di record tadi. Pasien.nama ini nanti yang muncul adalah apa yang sudah kita input di atas tadi. Alamat, juga umur, jenis kelamin, riwayat. Ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa apabila kita tidak menggunakan with bla 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 do, maka kita harus tuliskan pasien.nama, pasien.alamat, seperti itu sampai selesai. Lalu return dan end. Apabila program ini dijalankan, nah, di sini sudah dituliskan program yang sudah ada di pembahasan tadi. Apabila program ini dijalankan, nah, input data pasien. Nah, kita input namanya Ainul Haidar, lalu alamat Yati Anom, umur 20, untuk jenis kelaminnya laki-laki, riwayat diabetes. Jadi mohon maaf apabila ada kesamaan nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan riwayat. Oke, apabila kita enter, akan muncul output seperti apa yang sudah ada di soal tadi. Oke, semoga bisa dimengerti, teman-teman. Nah, ini pembahasannya tadi ya. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran rilis selanjutnya. Belajar dengan semangat agar dapat IP 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.